Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang saya ambil, yaitu pengaruh minat belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD. Nah, latar belakang yang saya ambil yaitu pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang dimiliki seseorang. Tujuan dari pendidikan yaitu menciptakan pribadi yang memiliki karakter dan keterampilan baik, sehingga seseorang mampu untuk mencapai impian atau cita-cita dalam kehidupannya. Selanjutnya, fokus penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh minat belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang saya ambil, seberapa besar pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD. Yang kedua, seberapa besar pengaruh disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh minat belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, mengetahui besarnya pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD. Yang kedua, mengetahui besarnya pengaruh disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD. Yang ketiga, mengetahui besarnya pengaruh minat belajar dan disiplin siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian proposal saya yaitu ada 3. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan kreativitas peneliti dan sebagai sarana ilmu yang sudah peneliti dapat di bangku perkuliahannya. Yang kedua, bagi sekolah, memberikan informasi mengenai pengaruh minat belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa di SD, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan sistem pembelajaran di SD tersebut. Yang selanjutnya, bagi universitas, hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan bacaan peneliti dalam bidang kependidikan. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh masing-masing siswa dalam periode waktu tertentu sebagai hasil dari belajar. Biasanya dapat berupa angka atau huruf. Untuk pengukurannya, biasanya dapat dilakukan ujian atau ulangan harian siswa-siswa tersebut. Dan selanjutnya, yang kedua, minat belajar. Dengan adanya minat seseorang, anak dapat bersemangat dalam melakukan sesuatu tanpa adanya merasa paksaan. Yang ketiga, disiplin belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar atau X1 terhadap prestasi belajar siswa SD atau Y. Dan selanjutnya, waktu dan tempat. Waktu belum ditentukan dan tempat yaitu di SD Malangrejo Jetis, RT 1 RW 43, Wedo Martani, Ngempak Sleman, Yogyakarta. Populasi yang saya ambil yaitu SD Malangrejo dan sampel yang digunakan yaitu siswa SD Malangrejo. Variabel penelitian yaitu variabel bebas. Yang pertama, minat belajar atau X1. Yang kedua, disiplin belajar atau X2. Dan variabel terikat yaitu prestasi belajar atau Y. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan daftar penyataan. Pengumpulan data dengan angket digunakan pula untuk mendapatkan data mengenai disiplin belajar siswa yang terdiri dari indikator, tempat, waktu dalam belajar, tidak keluar kelas dan membolos, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, patuh terhadap aturan, tidak malas belajar dan suka berbohong, dan bertingkah laku dengan menyenangkan. Yang kedua, dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai prestasi belajar.
Yang selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama ada uji validitas, merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalitan atau sahnya suatu instrumen. Rumus yang digunakan yaitu korelasi produk Maman dari Carl Pearson dengan bantuan SPSS versi 23 dengan rumus di bawah ini. Yang selanjutnya uji rehabilitas. Uji rehabilitas merupakan pengujian instrumen untuk menguji dan mengetahui derajat keajengan suatu alat ukur. Rumus yang digunakan yaitu rumus Alpha-Kornberg dengan bantuan SPSS versi 23. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.